silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, di minggu ini, di minggu 10 Maret 2024 ini, saya cukup bergumul untuk bisa menyampaikan tema firman Tuhan, dan saya ingin menyampaikan sebuah tema firman Tuhan, yaitu Raja yang berhati hamba dan bukan hamba yang berhati raja. Saudara, tema kita adalah Raja yang berhati hamba, bukan hamba yang berhati raja. Satu tema yang saya berharap kita pasang telinga baik-baik, kita taruh hati kita baik-baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan terambil dari 1 Tawarik 28 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-21. 1 Tawarik pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat 8 sampai 21. Ayat 1 sampai ayat 21. Saudara dengar baik-baik, saya mau sampaikan ini. Tuhan hari-hari ini sedang mencari, kalau saudara baca tadi tema, saya bilang tadi Raja yang berhati hamba, bukan hamba yang berhati raja. Apa maksudnya saudara? Tuhan sedang mencari, kalau itu raja bicara siapa? Saudara, raja itu bicara tentang orang yang punya kuasa. Raja itu bicara apa? Raja itu bicara orang yang punya otoritas. Raja itu bicara apa? Raja itu bicara tentang orang yang punya semuanya. Apa yang tidak dipunyai raja? Kaya? Ya. Nama besar? Ya. Apalagi? Semua yang hebat selalu ditempel kepada raja. Kalau begitu, raja ini mewakili siapa yang saya maksudkan dalam tema ini? Maksud saya begini, kalau tadi saya bilang raja yang berhati hamba dan bukan hamba yang berhati raja, artinya begini. Tuhan sedang mencari, kalau ada orang kaya di sini, kalau ada orang kaya yang dengar khotbah saya di YouTube, orang kaya itu harus berhati hamba. Yang kedua, kalau dia pejabat yang berhati hamba. Kalau dia pengusaha, dia harus pengusaha berhati hamba. Kalau dia jemaat yang berhati hamba. Saya tanya saudara, ada jemaat yang berhati raja? Banyak. Nanti kita lihat, ada orang dia raja, tapi dia punya hati hamba. Ada orang terbalik, dia hamba, tapi hatinya raja. Dan Tuhan mau kita adalah, kalaupun kita raja, orang yang diberkati Tuhan, tetap memiliki hati hamba. Sekali lagi, kalau saudara diberkati, tetap memiliki hati hamba. Karena yang begini ini susah dicari. Model begini, model raja yang berhati hamba. Kebanyakan hamba berhati raja. Makanya maaf, semiskin-miskinnya kita, jangan coba-coba orang olok itu. Pasti kita marah dan kita bilang, biar kita miskin-miskin ini tak ada harga diri. Kenapa? Karena lebih banyak kita hamba yang berhati raja daripada raja yang berhati hamba. Nah, apa maksudnya? Mari kita lihat sebentar. Saya mau bawa saudara perlahan-lahan untuk kita mengerti ayat selanjutnya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau saudara baca, mari kita lihat di dalam 1 Tawarik 28. Karena ayat 1 sampai ayat 21 saya tidak mungkin baca semua. Mungkin agak kasih naik volume sebentar supaya kita jangan terlalu paksa suara. Saudara dengar baik-baik. Ayat 1 Raja-Raja 28 bilang begini, ayat 2. Lalu berdirilah Raja Daud. Raja siapa saudara? Raja Daud berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku. Begitu bagus. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku, siapa ini? Daud, bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita juga, Allah kita juga. Aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Saya kasih tahu latar belakang. Daud di masa tuanya kepingin bangun bait Allah. Di dalam kerinduan dia bangun bait Allah, inilah yang tadi saya sebut. Dia adalah raja yang berarti hamba. Apa maksud saya, saudara? Jadi dia punya kerinduan untuk mendirikan sebuah bait Allah. Karena
Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, Daud merasa begini, saya ini kan tinggal di istana dengan bahan-bahan istana yang mahal, kayu-kayu yang mahal, rumah yang mewah, kerajaan yang mewah. Tapi kalau saudara baca, orang Israel itu selalu berpindah-pindah. Mereka belum punya bait suci. Yang mereka punya apa? Kemah suci. Kemah itu artinya kemah. Kalau saudara pernah lihat kemah, kemah itu tidak paten. Kemah itu bisa dipasang dan dicabut. Jadi kalau mereka berjalan kemana, bangun kemah suci. Kemana bangun kemah suci? Nah, karena kemah ini tidak bisa paten, maka mereka, Daud punya kerinduan kalau bisa bikin bait suci. Supaya kalau bisa ada satu bait suci yang megah, tidak kalah megahnya dengan kerajaan Daud. Nah sekarang ini kan orang terbalik. Rumah Tuhan mau jadi apa terserah. Yang penting dia punya rumah luar biasa. Saya kasih tahu saudara, Daud tidak begitu. Daud itu hatinya hati hamba. Dia mau tunduk pada Tuhan. Waktu dia diberkati, saudara nanti pulang baca, bagus sekali. Daud selalu tidur lihat, ini rumah mewah, tapi bait suci terbuat dari bahan sederhana. Begini saudara, kalau saudara punya mental seorang raja berhati hamba, kalau saudara bisa isi sebuah rumah dengan hal-hal luar biasa, harusnya pekerjaan Tuhan Anda punya beban lebih lagi. Saudara belum mengerti. Ada banyak orang, saya kalau lihat gereja di Soe, di TikTok, ada gereja dari Bebang yang sudah mau roboh, atapnya bocor. Tapi sampingnya kepala desa yang punya mobil 3. Sedih saya. Terus belajar dari Daud. Daud tidak tenang, lihat. Di aplikasi begini. Saudara-saudara, apalagi gereja karismatik begini, kami tidak mengandalkan uang ya. Saya selalu punya prinsip begini, jadi jemaat yang berinisiatif seperti Daud. Kalau saudara lihat, itu kipas angin 2 di sana sudah mati. Dapat biarkan itu jangan makan sendiri. Ketemu gembala, apa gembala, dia lihat itu kipas angin mati. Saya punya uang mah, beta tahu tanpa perbaiki 50.000, bolehkah beta perbaiki? Itu namanya raja yang berhati hamba. Kita lain, uang kalau bisa masuk penuh di kita. Ada amin. Saya bersyukur ada orang yang terbeban rasa panas untuk jemaat, lalu dia bisik di telinga saya, Bapak Gembala, saya ingin perbaiki AC. Ini raja yang berhati hamba. Tidak ada kata. Peduli dengan Tuhan, peduli dengan pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara, ini yang saya maksud. Raja yang berhati hamba, raja yang diberkati, tapi hatinya tidak pernah melekat pada harta, tapi dia melekatnya pada Tuhan. Nanti kita lihat hati raja bermental hamba itu model apa. Tapi mari kita lihat slide selanjutnya, saudara. Kalau saudara baca, tetapi ayat 3, tetapi Allah berfirman kepadamu, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Saudara-saudara, dia punya kerinduan bangun bait Allah. Tapi Tuhan bilang, no Daud, kamu tidak akan bangun. Hatinya untuk Tuhan, hatinya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak. Nanti yang akan bangun namanya anakmu Salomo. Begini saudara, saudara dengar baik-baik, saudara dengar baik-baik. Saya tidak sedang mengemis dengan saudara ya. Di gereja ini saudara lihat saya belum pernah mengemis dengan saudara. Tapi saya sedang mendidik satu prinsip firman Allah. Karena Anda beri atau tidak, Tuhan tidak miskin. Kedua, saya dari dulu mendidik diri saya untuk tidak mengemis untuk pekerjaan Tuhan. Saudara tergerak puji Tuhan. Ya.
Karena itu saudara, saya mau ajak kita di sinilah letak kita. Hati kita, hati hamba atau hati raja. Kalaupun raja, tapi hati harus hati tetap hamba. Mari saudara lihat di sini Bapak. Saya coba bawa saudara pada slide berikutnya. Ayat 5. Dari antara anak-anakku, anak-anak siapa? Daud. Anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, pada Daud maksudnya. Namun ia Tuhan telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tatap pemerintahan Tuhan atas Israel. Jadi kalau saudara baca, saudara know Daud, bukan lu, tapi Salomo. Saya kasih tahu saudara dua tipe manusia. Ada manusia seperti Daud, tergerak hati untuk melayani Tuhan, tergerak hati hanya sampai tergerak, tapi tidak diizinkan Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Banyak orang hanya bilang begini, beta kalau dodoi, beta dukung pekerjaan Tuhan, hanya di mulut saja. Tapi beda dengan Salomo. Salomo tidak hanya omong. Kalau saudara baca, dia selesaikan bait Allah. Nanti kita lihat gambarnya. Bait Allah megah luar biasa. Pilih. Saudara hanya omong, yang sekarang lagi terkenal, hanya omong-omong, atau saudara ada di dalamnya. Makanya saya paling jengkel, harus tidak melayani lagi banyak omong, sudah tidak memberi lagi banyak protes. Kalaupun baru beri sedikit, mulutnya lebih besar daripada pemberiannya. Saya selalu silakan orang begini seperti ayam. Saudara tahu ayam? Saudara pernah lihat ayam bertelur? Satu kali dia bertelur, tak satu. Saya bilang dia, hei, satu telur. Tapi kalau penyu itu diam. Temui penyu itu kalau dia bertelur berapa? Banyak. Di telur itu, penyu itu tidak bersuara. Ada katanya. Saya paling jengkel, orang sudah tidak melayani lagi, tidak bikin apa-apa untuk gereja lagi. Omong banyak. Nah ini seperti Daud, hanya bikin rencana, tapi Tuhan tidak ingin dia melakukan. Jadi saya pesan saudara, kalau saudara melayani Tuhan di sini, karena Tuhan tidak mau saudara hanya bicara, tapi ada di dalamnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, saya bawa saudara mengerti. Ada dua tipe raja yang berhati hamba. Siapa itu? Dalam konteks ini ada dua raja. Satu namanya Daud dan satu namanya Salomo. Mereka ini saya pikir gambaran Yesus. Jabatan raja, tapi tetap punya hati hamba. Saudara, siapa yang model begini? Yesus. Kalau saudara baca di dalam, coba baca ayat ini, saudara. Kalau saudara baca di dalam ayat selanjutnya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8, itu persis seperti Yesus. Dia raja, bukan sekedar rajanya Israel. Alkitab berkata Yesus itu apa? Raja di atas segala raja. Tapi perhatikan ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia Tuhan, tapi dia mau turun jadi hamba, jadi seperti manusia. Sekarang beda, dia manusia, tapi diangkat diri jadi Tuhan. Dia mau sama dengan Tuhan. Tuhan sudah turun kelas, mau jadi hamba. Dan Daud itu dan Salomo, saya pikir mereka dua orang yang punya hati persis Yesus. Raja yang berhati hamba. Saya ajak saudara jemaat, mulai dari saya pendeta, jemaat, pelayan altar, penerima tamu, harus punya prinsip, saya boleh raja, tapi hati saya harus hamba. Begini saudara, saya harus jujur ya. Kalau saudara-saudara yang saya tentukan untuk melayani terima tamu, kadang-kadang saya lihat terima tamu banyak orang tidak menghargai. Mungkin karena pelayanan itu biasa. Mungkin karena pelayanan ini kan tidak ada di depan,
Ini saya kasih tahu saudara, nanti kalau saudara jadi apapun anak-anak muda nanti ya, kalau saat di mana engkau pergi lalu bertugas mungkin di Jakarta, kalau ada gereja sudah terima tamu, ingat khotbah saya hari ini. Walaupun lu jadi raja di situ, RTK, lurah, camat, suruh berdiri untuk melayani Tuhan sekalipun hanya sebagai penerima tamu. Ingat khotbah saya. Saya boleh raja, hati saya harus tetap hamba. Saya mau ajak kita bahwa tidak ada pelayanan yang dibeda-bedakan Tuhan. Jadi kalau saya jujur ya, saya kadang-kadang lihat saya kesian, orang ini tidak ngerti pelayanan. Pelayanan bukan sekedar saudara berdiri di sini sebagai song leader, penerima tamu yang kelihatan kamera. No, saudara berdiri di sini. Saya justru lebih bangga kalau tiba-tiba ada bupati yang jaga dibayangkan. Sudah lihat Kapolda, saya bikin video Kapolda dan sudah sekitar 320.000 orang menonton. Dan saya bangga dengan orang ini. Saya pikir dia hanya pelayanan luar biasa di Kupang. Saya dapati banyak komentar. Ternyata orang ini sudah dikenal di Malang, di Medan sebagai orang yang suka melayani Tuhan. Kapolda mau melayani Tuhan, lu siapa? Saya ingatkan saudara, lu siapa? Kamu siapa? Kapolda memilih untuk melayani Tuhan. Daud memilih melayani Tuhan, lalu lu siapa? Kalau Anda tidak mau melayani, itu yang saya sebut, Anda hamba, tapi sombongnya sebagai hati raja. Saya dapati, saya berharap di tempat ini nanti, sebesar apapun Tuhan angkat saudara nanti, hatimu harus tetap sama, hati hamba. Hamba itu apa? Melayani Tuhan. Dia suruh raja. Buat apa lagi? Dia bisa suruh orang lain. Tapi Daud bilang, tidak, saya mau bangun. Walaupun Tuhan melarang dia. Tapi lihat, dia punya hati. Turun di Salomo. Salomo bisa bilang, anak gua kerjakan. Saya tahu hari H saya tanda tangan. Tidak, Salomo turun tangan. Jadi kalau saudara-saudara hari ini melayani lalu bilang begini, Bapak Tuhan disuruh ambil kolektif. Dia tidak tahu kau bisa di kantor orang hormat. Bodoh kau. Itu raja mau melayani. Amin. Jadi kalau saudara berdiri di sini, ingat, sang raja, Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja yang beri Anda penghormatan untuk melayani. Karena tadi Daud punya kerinduan, tapi Salomo yang disinikan melayani. Jadi kalau Anda melayani Tuhan, jangan pernah merasa kerdil. Karena ada orang itu kalau dia jadi tangan kanan gubernur, bangga. Tapi kalau dia hanya melayani, apalagi penerima tamu, rasanya Anda rendah sekali. Justru terbalik saudara. Dia melayani gubernur yang hanya sebentar, apalagi kalau dia korupsi masuk penjara. Anda sedang melayani raja di atas segala raja yang memberi kehidupan, memberi keselamatan, dan memberi berkat untuk saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya coba bahas saudara di minggu ini, bagus sekali untuk saudara dengar. Terus, kalau begitu apa ciri orang yang memiliki jabatan raja tapi hati hamba? Orang yang diberkati tapi hatinya masih hati hamba. Orang yang sudah diangkat seperti Daud dan Salomo tapi masih punya hati hamba. Cirinya apa Pak Gembala? Cirinya ini saudara dengar baik-baik. Pertama, orang yang saya sebut raja berhati hamba adalah orang yang memiliki hati dan semangat untuk kerja dan melayani pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, orang yang raja yang berhati hamba, ciri khasnya kalau itu jemaat adalah jemaat yang memiliki hati dan semangat, bukan hanya hati, tapi semangat. Ada passionnya, ada untuk kerja dan melayani apa? Pekerjaan Tuhan. Katanya melayani Tuhan itu ada dua.
Satu melayani Tuhan dan satu melayani pekerjaan Tuhan. Apa bedanya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan? Melayani Tuhan itu saudara tadi, saudara nyembah Tuhan, saudara berdoa, saudara sujud angkat tangan, memuliakan Tuhan, itu melayani Tuhan. Tapi kita tidak cukup hanya di melayani Tuhan, kita juga harus melayani pekerjaan Tuhan. Saudara mengerti ya? Jadi ada orang kan habis kebaktian dia terserah. Mau ada pengumuman di gereja, kita ada mau KKR judi santai-santai, kita mau sumbang satu orang 2.000 judi santai-santai. Itu namanya melayani Tuhan. Anda yang sampai di melayani Tuhan, tapi Anda belum sampai melayani pekerjaan Tuhan. Mengerti ya? Harus dua-dua, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan Daud sama Salomo membuktikannya. Tadi Daud punya hati untuk apa? Kerja pekerjaan Tuhan, yaitu bangun bait suci. Ayat 3, coba kita lihat sebentar. Ayat 5 dari 1 Tawarik 28. Saudara lihat ini, saudara lihat ini, saudara lihat ini. Dan dari antara anak-anak sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku. Ia, maksudnya ia di sini besar, Tuhan telah memilih anakku, namanya siapa? Salomo. Orang Rote kasih nama Salmon. Ada yang kasih nama Salmun, misalnya itu dari Salomo. Untuk duduk di atas tahta. Siapa yang kasih duduk di atas tahta? Tuhan. Siapa yang kasih duduk Salomo di atas tahta? Siapa yang kasih duduk Daud di atas tahta? Siapa yang kasih Anda berkah? Siapa yang kasih Anda kegantengan? Siapa yang kasih Anda pekerjaan? Siapa yang kasih Anda makan dan minum? Siapa yang Anda dikasih nafas hidup? Nah, kalau Tuhan, mari kita sadari ini. Dia bilang begini, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Wow. Daud raja, tapi dia pikir pekerjaan Tuhan, bangun bait Allah. Sampai di Salomo bisa bilang begini, kan itu Bapak yang dapat divisi. Kan Bapak yang pun kepikir, Bapak tuh kerjakan tuh. Bisa saja Salomo tolak. Masa beta raja boleh kerja tukang-tukang ngaco saja. Bisa Salomo ngomong begitu. Saya di raja, masa turun ke bawah hanya kerja tukang, pekerjaan tukang. Malu, gengsi dong. Tidak. Salomo raja, hatinya tetap hamba. Dan dia bilang, oke bos, Tuhan siap, saya kerja bangun bait suci. Mari kita coba belajar. Sekarang berbeda orang zaman sekarang. Kaya, diberkati, diangkat, bergumul mau dapat anak, kasih anak, apalagi yang kurang. Hatinya masih sama, hati raja, bukan hati hamba. Kiosmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, proyekmu diberkati. Iya. Anda harus urus pekerjaan Tuhan. Kan saudara-saudara yang pikir ini Bapak Gembala omong ujung-ujung minta doi. Aduh, saudara salah, dari dulu saya tidak suka, saudara. Itu sebabnya panitia saya selalu kasih orang lain. Kenapa? Saya mau didik saudara. Tuhan tidak pernah memilih. Saya kasih tahu saudara, waktu bait suci itu didirikan, apa Tuhan tidak bisa bilang sim salabim jadi bait Allah? Bisa. Dia bisa bilang turun bait Allah yang megahkan, bisa. Tapi kenapa dia suruh Anda? Karena pertama dia mau didik kita supaya kita tahu diri. Kalaupun kita jadi raja, itu karena dia. Coba terjemahkan. Kalaupun kita ini hari ini bisa pakai pakaian bagus, naik kendaraan bagus, dari dia. Dia hanya minta satu, urus pekerjaan. Saya selalu bilang, kemarin Jumat saya suka anak-anak, dan pagi ini saya lihat hadirat Tuhan kuat sekali. Hari Jumat kemarin habis doa saya tidak tahu, saya bilang duduk, jangan ada yang berdiri, duduk semua, dan saya bilang sama mereka,
Mulai sekarang saya didik saudara-saudara yang setiap minggu melayani ini belajar hormati Tuhan dengan cara satu, cari muka dengan Tuhan. Bagaimana cari muka? Saya bilang salah satunya poin ini, lakukan pekerjaan Tuhan. Saya tidak mau dengar nanti saudara sudah sukses, lalu saudara Bapak saya sibuk. Saya kasih tahu saudara, Daud itu kurang sibuk di mana? Daud kurang sibuk di mana? Salomo kurang sibuk di mana? Masih hatinya punya waktu untuk urus Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Amin. Saya berharap saudara dengar ini, dan ini khotbah khususnya saya minta dikasih Tuhan simpan sampai kita mati. Karena Daud bilang, lalu dia bilang ini ayat 6, ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataran. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, dengar baik-baik, itu bukan karena gereja kekurangan orang, tapi gereja sadar bahwa Anda telah diberkati Tuhan, dan Anda harus beri hormat kepada Tuhan dengan satu cara. Salah satu caranya adalah melayani Tuhan dan pekerjaannya. Ini saya angkat bukan sekedar saya omong, ini benar-benar fakta ini. Dua raja punya hati yang sama. Coba saudara lihat tulisan ini, dan saya berharap ini seperti orang tempeleng kita. Ada orang yang ingin kerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, tapi hanya sampai ingin. Daud itu begitu, ingin, tidak bisa bikin. Yang memang akhirnya Tuhan yang melarang ya. Tapi banyak kali hari ini orang terbaik tidak dilarang untuk melayani Tuhan, dia larang dia pun diri sendiri. Itu yang saya sebut ingin. Tergerak. Ada dosen saya bilang, tergerak tapi tidak bergerak. Saudara dengar ulang-ulang ini kata, tergerak melayani tapi tidak bergerak. Pengen Bapak melayani, ini sudah ada waktu. Itu namanya tergerak tapi tidak bergerak. Saya berharap saudara tidak tersinggung saudara. Tapi ini fakta. Namun ada orang yang benar-benar mendapatkan kehormatan untuk kerja bagi Tuhan dan tidak sekedar ngomong besar. Lucunya ada orang tersinggung gara-gara pemberiannya tidak dilakukan sesuai programnya dia. Aduh, kasih habis uang dia mau atur ini gereja pun uang kemana-kemana. Saya tanya saudara, lebih saudara jadi gembala saja, supaya saudara urus mulai dari uang sirah bunga, uang listrik. Dan saudara bisa tahu kepala sakitnya uang kita sedikit tapi AC tetap menyala, listrik tetap nyala, dan kita masih jalan. Apa artinya? Tadi saya bilang ada orang hanya punya hati tapi tidak punya ketergerakan, apalagi bergerak untuk Tuhan. Orang muda saya harus kasih ingat saudara, jangan hanya hatimu yang kepingin melayani, tapi sampai mati tidak melayani. Saya tulis di sini, ingat, raja-raja saja mau kerja. Salomo dan Daud kan mau kerja atau untuk Tuhan kan? Ingat, raja-raja saja mau kerja dan melayani Tuhan. Tapi betapa sombongnya saudara kalau saudara tidak mau punya semangat untuk melayani Tuhan. Saya tanya saudara, saudara siapa? Itu raja mau melayani Tuhan. Lu siapa? RT saja tidak. Sombongnya melebihi camat. Damai. Ini keras. Saya jujur ya, saya jarang bikin khotbah dari buku. Khotbah-khotbah saya lahir dari perenungan pribadi saya. Ini bukan hantam kita, saudara saja, hantam saya. Kadang-kadang saya jujur ya, ketika saya cuci kamar mandinya gereja, sampai hari ini saya kasih tahu saudara, saya masih cuci kamar mandi gereja yang saudara pakai di belakang. Saya yang cuci. Kadang-kadang waktu saya cuci saya pikir gini, tidak ada orang, kok hati tolong saya, kok masa sampai pendeta harus cuci kamar mandi. Saudara cari, jarang ada pendeta mau cuci kamar mandi. Tapi waktu baca ini saya ingat, Tuhan ampuni saya.
Orang pendeta jemaat berapa orang, saya mulai sombong ini. Banyak kali orang itu merasa bahwa pekerjaan Tuhan itu harus mengikuti title-nya, jabatannya. Jadi kalau beta camat, kasih beta itu yang di depan dong, masa kasih beta yang di belakang. Pukulan, bukan itu saudara, pukulan untuk saya. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, cari muka dengan Tuhan, urus sampai hal paling kecil. Apa yang kita bilang? Setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Kalau mau lihat Tuhan angkat saudara dari perkara kecil. Kemarin saya disinggung di anak-anak muda. Saya nonton satu TikTok di mana begitu. Ada seorang anak yang kerjanya diteriak bapaknya begini. Saya lupa namanya, taruhlah namanya Mau. Lalu dia bilang, "Ya Bapak, matikan lampu." Lalu video itu bagus, TikTok itu bagus. Dia teriak ini, "Mau, matikan televisi." Lalu ya, "Mau, bersihkan tempat tidur." Kira-kira begitu. Dia baru membersihkan tempat tidur, dia dengar suara bapaknya, "Mau, matikan air." Lalu dia mengeluh gini, "Hai, satu belum selesai, susul satu lagi." Kira-kira di video begitu. Tapi satu waktu dia ingin kerja. Singkat cerita dia daftar lamar di satu perusahaan. Dan perusahaan itu saudara-saudara tahu apa? Ketika dijanji besok semua yang akan lamar pekerjaan ini, misalnya hadir jam 8 pagi. Dia datang jam 8 pagi. Jam 9 belum dimulai, jam 10 belum dimulai, 11 belum dimulai, 12 belum mulai. Orang lain boleh mengamuk dan katanya perusahaan bagus. Jam 12 belum mulai tidak. Dia tenang. Lalu saudara, ketika satu persatu dipanggil, kan biasa orang wawancara. Sampai di dia bilang, "Kami tidak di sini untuk wawancara menemukan kelemahan orang. Kami di sini hanya mau cari orang yang punya kelebihan dan kami menerima Anda." Lalu orang ini kaget, "Loh, kan saya belum dites. Dari mana Bapak tahu dan memilih saya?" "Ya, saya tahu Anda pegawai terbaik. Saya pilih kamu." Lalu dia tanya sekali lagi, "Dari mana Bapak bisa pilih saya? Kan Bapak belum tanya saya, Bapak belum uji saya." Dia bilang, "Di setiap ruangan ada CCTV. Dan kamu melewati ruangan itu sambil memilih kertas sampah yang kami sedang sengaja buang di sini. Kamu pilih dan waktu kamu menunggu jam untuk wawancara, kamu tidak bersuara sama sekali." Saya kasih tahu saudara, ternyata didikan saya untuk saudara melayani Tuhan di sini. Anak kaum muda, angkat sampah, jangan gengsi. Amin. Jangan bilang, "Beta bel, itu mana nih kan kaya." Oh, hati-hati kalau saudara pakai bahasa itu. Jadi intinya dia melihat bahwa anak ini ternyata anak ini baru sadar bahwa dia diterima itu hanya karena kebiasaan yang dibangun di rumahnya. Tapi saya belajar satu hal gini. Ingat, setiap apapun yang kau buat di belakang kamar mandi sana, di depan saya pendeta ada tidur di kamar, tapi ingat ada CCTV-nya Tuhan. Waktu saudara satu gereja, pengurus tidak lihat, pendeta tidak lihat, tapi saya percaya ada CCTV-nya Tuhan, CCTV surga yang bilang ini anak. Satu saat beta angkat dia. Nanti kita lihat ini janji Tuhan luar biasa. Tuhan janji, Tuhan angkat Daud dan keturunannya termasuk Salomo. Dimulai dari raja yang berhati-hati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saudara tunggu sebentar, saya pelan-pelan. Saudara dengar ini baik-baik dan saya harap ini pukulan keras untuk saudara. Saya sengaja tulis seperti ini. Ingat, raja-raja saja, Daud dan Salomo semangat kerja melayani Tuhan. Habis lu baru punya sawah satu saja. Bos, sulit bos. Saya sibuk bos. Sombong. Padahal Daud raja mau kerja, lalu lu siapa? Yang lebih parah kalau ada orang berpikir gini. Beta saudara lihat gereja sudah maju. Lu siapa? Kalaupun gereja mengingatkan saudara itu bukan gereja tidak punya orang.
Tuhan bisa kirim batu. Kata Alkitab bilang apa? Kalau engkau orang Israel tidak bisa memuji Tuhan, aku akan membuat batu-batu ini memuji Tuhan. Apa artinya? Kalau saudara tidak mau, Tuhan kirim orang lain. Tapi kalau saudara mau, itu penghormatan. Makanya berulang-ulang kali saya selalu berterima kasih kepada saudara yang melayani, lalu saudara yang punya anak dikasih melayani. Karena bagi saya, saudara sedang menghormati Tuhan yang memberkati hidup saudara. Terus, jadi coba saudara ya jangan main gila ya, walaupun kita tidak terlalu serius, tapi coba saudara pukul tangan orang di samping dan bilang, Salomo saja raja mau melayani Tuhan, lu siapa? Coba saudara bikin, saya serius, saudara pukul tangan orang di samping, Salomo saja mau melayani raja, lu siapa? Lu siapa? Betul? Ya biar kita ketahui, tapi bukankah itu lucu untuk kita? Lu siapa? Baru beli mobil bekas saja sombong dia minta ampun. Ini raja bukan beli mobil bekas. Nanti kita lihat dia punya cara dia kasih Tuhan itu model bagaimana. Ngeri. Tapi kita lanjut. Saya di sini sudah lihat ini. Ingat, tidak semua orang dipilih dan diberi kesempatan kerja dan melayani Tuhan. Daud itu punya hati. Tapi yang dipilih untuk melayani pekerjaan Tuhan siapa? Salomo. Saya tanya saudara, apa saya lebih baik dari saudara? Tidak. Saya hanya merasa Tuhan kasih saya kehormatan jadi pendeta. Ada banyak orang lebih baik dari saya. Jadi kalau orang bilang Pak Pendeta khotbah, jadi Pak Pendeta sehebat. Tidak, justru karena saya merasa saya bukan siapa-siapa. Dan karena itu saya merasa terhormat untuk melayani Tuhan. Bukan beban. Ada amin. Bukan beban. Saya kasih lihat lagi. Khotbah ini akan hantam kita. Saya berharap siapapun sudah mau penerima tamu akan kolektif cepat dengan semangat hati. Saya kadang-kadang jujur ya. Saya tidak tahu apakah saudara baca atau saudara tidak melayani Tuhan atau saudara lupa. Tapi banyak kali saya sudah lihat beberapa kali itu seorang leader saya undang yang bertugas maju ke depan ambil persembahan. Tidak salah, saya butuh, mereka butuh sekitar 1 menit dan 2 menit untuk bangun. Saya tanya, saudara ada apa? Beratkah saudara bangun dari tempat duduk melayani sang raja yang memberi kehidupan? Beratkah? Beda kalau di pesta. Pembawa acara baru bilang, tolong ya, semua kursi-kursi diminggirkan ya, kita acara bebas. Saudara tahu, tidak peduli siapapun diangkat. Heran di gereja sudah angkat kursi, sombongnya minta ampun. Yang lebih parah lagi, belum suruh goyang, dia semua maju dahulu, berdiri di depan. Luar biasa. Kalau saudara tidak gengsi melakukan itu untuk dunia, kenapa Anda gengsi untuk Tuhan? Saya berharap saya tidak lagi lihat ada orang yang dipanggil ulang-ulang yang bertugas maju ke depan. Kalau saudara sadar, dia raja di atas segala raja. Saya tulis ini, kenapa Salomo yang dipilih? Kenapa Daud yang dipilih? Jawaban saya hanya 2. Satu, karena Tuhan tahu Daud itu tulus. Salomo itu tulus. Lalu yang kedua, mereka berhati hamba. Nanti dari mana saudara? Nanti kalau saudara baca ya sampai poin terakhir. Itu Daud ternyata sudah siap, bahan-bahannya itu bukan dari kayu jati, dari kayu cendana, tidak. Kalau saudara baca dia mau bangun ini bait Allah dari mana saudara? Nanti baca ayat terus sampai ayat terakhir. Semuanya dari 2 bahan terbaik, emas dan perak. Orang tulus itu begitu. Dia bukan datang ke gereja melayani Tuhan untuk cari dapat apa saya dari situ, tetapi dia pikir apa yang saya bisa kasih untuk Tuhan. Itu orang tulus. Makanya kalau saudara punya usulan tidak diterima, Anda tidak akan tersinggung. Amin.
Kasih uang habis lu yang apa? Beli peti mati. Kalau kita belum mati, kok mau beli peti mati? Mahal. Saya harus bicara apa adanya. Ini orang tidak tulus namanya. Sebenarnya Daud bilang begini, Salomo, kalau lu bangun kan itu bepo emas. Nanti yang orang ngomong kan lu, bukan beta. Daud tulus. Mau siapa yang kerja, sudah besumbang. Daud sudah orang bilang begini, beta silent. Orang tak perlu tahu siapa beta. Yang penting Tuhan tahu apa yang beta lakukan. Mungkin saudara, karena itu saudara, saya agak jujur ya, saya agak jengkel dan sedikit kecewa dengan jemaat yang masih kekanak-kanakan. Hanya tersinggung sedikit, saudara pergi. Saya dengar satu bahasa yang kadang-kadang saya sedih. Saya ini gembala yang seperti orang tua pada umumnya. Tidak ada di sini perbedaan lama dan baru. Saya agak kecewa kalau ada bahasa begini. Bapak lihat nih, Bapak gembala itu, dia kalau orang baru, dia deka-deka. Nanti yang lama dia buang. Belajar dari ini. Orang tulus tidak pikir itu. Mau lama kah baru, saya datang. Pada satu saya mengasihi Tuhan. Anak saya mengasihi Tuhan. Mau gembala lihat saya atau tidak? Ini saya pun saudara ini, Ibu Betty ini, kami berteman lama. Kadang-kadang saya sibuk dengan jemaah. Ini teman baik saya dari masih muda, saya anggap saudara, teman rasa saudara. Kadang-kadang istri saya tanya, Ibu Gembala tanya, tadi Tante Betty datang subuh ngomong, aduh Betty sibuk, dia lupa. Tapi masih hari ini masih datang ke gereja. Mengerti ya? Orang tulus tidak hitung dia dapat apa. Tapi apa yang dia bisa beri untuk Tuhan, itu orang sejatinya Tuhan. Amin. Dapat apa dan tidak dapat apa tidak ada urusan. Kita sedang urus dengan raja di atas segala raja. Dan Daud tidak pikir beda untung apa. Beta kasih emas, beda dapat apa? Tidak. Sudah tidak sepikir begini. Saya taruh di persembahan kira-kira saya dapat apa. Saya melayani di sini saya dapat apa. Hei, itu urusan Tuhan. Tadi malam saya nangis jam 12, saya nangis. Karena saya mulai hitung umur anak-anak saya. Dan saya nangis luar biasa. Saya berteriak di sini, Tuhan tolong saya minta ampun. Tuhan jaga anak-anak saya. Kenapa? Karena saya baru sadar. Anak saya Jenny sudah 24 tahun. Dan kalau Cynthia juga lulus, berarti dia sekitar 24 tahun. Kalau perempuan nikah 28 tahun, saya hanya tinggal punya 4 tahun dengan dia. Saya nangis dan saya bilang, Tuhan, aduh ampuni saya sudah melewati tahun-tahun yang terlewati dengan sia-sia. Apa artinya? Saya mau bilang sama saudara, saya bapak yang masih berdosa, masih pikir saya punya anak masa depan. Apalagi saudara yang punya hati tulus dengan Tuhan. Saya selalu bilang, Anda ditunggu waktunya Tuhan untuk mengangkat saudara. Kasih tepuk tangan. Karena itu jemaat kita boleh kecil, saya tidak peduli. Tapi melahirkan raja-raja yang punya hati Allah. Amin. Nah, orang sudah jadi orang sudah tidak lagi mau melayani Tuhan, sedih saya. Kedua, raja yang berarti hamba adalah raja yang memiliki hati untuk semangat, tunduk, taat, dan hormat firman Tuhan. Saya ulangi lagi, ini raja bernama Daud, ini raja bernama Salomo. Berfirmanlah Tuhan, Daud jangan bangun. Daud bisa bilang Tuhan, Tuhan saya dikasih kita punya uang, ini bisa bangun. Kenapa Tuhan? Tidak ada bilang, oke Tuhan, siapa yang mau disuruh? Salomo, kamu sini. Kalau boleh saya bilang seperti Tuhan bangun. Salomo sini, kamu bangun. Salomo sekali lagi tunduk dan berkata, saya siap. Jangan banyak bikin alasan apapun untuk setia dan melayani Tuhan. Jangan bikin alasan. Karena begini, saudara, kalau saudara terlalu banyak bikin alasan dan alasan itu Anda buat-buat, satu waktu alasan itu menjadi kenyataan. Saudara dengar baik-baik. Sebuah alasan yang dibangun
tanpa dasar, hanya dibuat-buat, alasan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Maksud saya begini, saudara mau melayani, saudara sakit dulu, baru sakit. Kan Alkitab bilang apa? Apa yang kau percayai itu yang akan menimpa. Jadi kalau saudara bikin alasan yang dibuat-buat, padahal saudara tidak begitu, nanti itu jadi kenyataan. Ya, Ayub kan bilang, apa yang ku percayai itu yang menimpa. Jadi kalau lu percaya tidak sakit, tapi lu hanya alasan ketemu kepala sakit, padahal tidak kepala sakit. Siap-siap kepala sakit sesungguhnya. Amin. Kalau begitu masih sehat ini yang melayani Tuhan. Coba kita baca ayatnya 78. Dan aku, Tuhan, akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan untuk saudara-saudara yang tadi raja di hati hamba. Apa? Kekuasaanmu akan kokoh selamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturan seperti sekarang ini. Taat raja tapi mau taat sama Tuhan. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah, tuntutlah segala perintah Allah. Tuntut. Tuhan tidak bicara, Tuhan belum bicara hari itu Salomo, itu Daud. Sekarang orang lain dengar firman Tuhan tersinggung, bangun lari. Ini saya kasih ingat saudara. Raja berarti hamba. Tuhan bicara taat, Tuhan bicara hormat. Saya berharap ketika saudara dengar khotbah keras lalu saudara keluar, saya berharap kalau saudara keluar itu hanya karena saudara mau buang air dan bukan karena saudara marah dengan firman Tuhan. Saudara marah dengan firman Tuhan bahaya sekali. Saya tahu ada orang yang kalau dengar firman Tuhan keras bangun jalan. Saya kasih ingat saudara, hati-hati. Daud itu raja. Tapi Tuhan bicara, dia tidak berani angkat kaki satu langkah. Saya kasih ingat, kalau saudara tersinggung dengan firman Tuhan lalu saudara pergi, karena saudara tersinggung, saudara sedang ada dalam bahaya besar. Kalau saudara bangun karena memang saudara perut sakit, kencing, please. Tapi saya tahu ada orang yang kepala batu dengan firman Tuhan yang keras, angkat kaki jalan. Yuk hati-hati. Ini Alkitab bilang, Daud raja, tidak ada satu tanda pemberontakan satupun. Ada amin. Saya mau ajak kita saudara. Makanya saya selalu bilang, jangan ribut ketika ada dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena saya mau belajar, saudara belajar hormat Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Saya paling marah kalau saya khotbah orang sana, orang sini, seperti bagaimana? Yang lebih parah, karena dia tidak terima dia. Kasihan sekali saudara. Serius saudara-saudara, saya bicara ini fakta. Yang lebih parah lagi jadi pembicaraan. Dokter, sini udah tahu. Aduh, ini bukan bicara singgung, saudara. Ada amin. Keras. Tapi dia bilang begini, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturan Tuhan, hormat sekali. Bangun dia Salomo, siap. Kerja dia Salomo, siap. Apapun disuruh Tuhan, siap dia. Aduh, kita belum terkenal. Siapa lagi bilang? Siapa nih? Penyanyi-penyanyi terkenal. Kalau saudara dikasih melayani Tuhan, layani Tuhan. Saya suka anak-anak saya kemarin. Kemarin saya omong agak keras, walaupun agak saya bikin senyuman, tapi keras sebenarnya. Saya bilang tolong ya, saya anak-anak muda ya, kalau memuji Tuhan itu jangan kayak robot. Tapi saya lihat dong muka tidak marah saya, senyum. Kalau tadi saya lihat dong tidak berdiri kayak robot. Kalau tidak dong begini. Bangkitkan nama Yesus.
Tadi saudara-saudara sudah ada gerakan, mulai walaupun hanya kaki. Mulai bergerak. Saya berpikir begini, manusia suruh saja mau tuh. Dan saya suka orang-orang begini. Saya suka daripada orang munafik kelihatan selalu berontak dan minta ampun di belakang. Amin. Saya bilang, ingat sapu itu penghormatan. Tadi malam saya keluar, saya tidak suka meloi-meloi dong kerja. Saya keluar, saya meloi dari kaca itu. Ada yang angkat kursi 3, 4, kasih taruh di sini, kasih taruh. Luar biasa. Dia bilang, aku akan mengokohkan kerajaan. Coba kita ganti dengan kata itu. Aku akan mengokohkan masa depan. Ketika saudara dan saya taat pada Tuhan. Lanjut. Tunggu sebentar, saya sengaja supaya saudara tahu. Lanjut agak cepat. Next. Saudara lagi ini Filipi 2 ayat 6 sampai 8, tapi saya mau saudara lihat ayat 7 saja. Ia telah memasukkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan sebagai manusia itu kata Alkitab di dalam ayat 8, dia taat sampai mati. Daud Salomo mungkin taat setelah bangun bait suci, mungkin dia sudah tidak tahu. Tapi Yesus memberi pelajaran, taat itu bukan hanya waktu Tuhan suruh hari ini. Sudah dengar firman, taat itu sampai mati. Bilang, taat itu sampai mati. Terus saya mau selesai dengan poin yang terakhir. Tapi sebelum saya pada poin terakhir, sekali lagi saya pakai bahasa yang sama. Ingat, Raja Salomo, Raja Daud semangat untuk tunduk, taat, hormat, dengar firman Tuhan. Mungkin saya khotbah agak keras ini. Ini raja tapi dia mau hormat Tuhan. Ini raja tapi dia mau hormat dan dengar firman Tuhan atau dengar Tuhan. Tadi saya bilang kita ini baru saja pegawai rendahan, pegawai paling rendah. Tuhan suruh saja, aduh, sombong lari naik, camat punya jabatan. Keras. Tapi saya kasih ingat, saudara, ingat, lu bukan siapa-siapa. Saya kasih ingat saudara, kenapa saya harus khotbah ini dan saya menyampaikan. Pertama, ini perenungan saya. Tapi coba belajar mundur ke belakang. Saya tanya saudara, siapa Daud sebelumnya? Siapa Daud sebelumnya? Gembala domba. Yang diangkat jadi tinggi sekali jadi raja. Saya kasih ingat saudara, kenapa kita tidak perlu sombong dan harus melakukan pekerjaan Tuhan sekalipun Anda punya jabatan? Coba saudara lihat siapa saudara yang belakang saya. Kita orang miskin yang tidak ada apa-apanya. Ada orang miskin. Anda tidak punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan titip, ada satu pesan yang keras dari beta. Tuhan sedang bilang, "Woi, itu kaya dari beta, itu uang dari beta, itu nama besar dari beta, itu pekerjaan dari beta. Tapi kenapa lu melawan kembali beta?" Ingat, ini keras. Amin. Anak itu dari Tuhan, ganteng itu dari Tuhan, cantik itu dari Tuhan, dengar, pintar itu dari Tuhan. Kalau sampai engkau tidak mau taat Tuhan, melayani Tuhan, jahatnya saudara. Serius. Ada orang pikir-pikir dia punya pelajaran sekolah sampai takut untuk melayani Tuhan. Dia pikir melayani Tuhan nanti kan tidak ada jam belajar. Lalu lu pikir Tuhan bikin bodoh Anda kan? Dengan melayani Tuhan Anda jadi bodoh? Saya belum menemukan orang melayani Tuhan lalu dia jadi bodoh. Yang saya tahu dia melayani Tuhan, dia tambah berhikmat. Jadi kalau ada orang yang takut nilai saudara jatuh lalu saudara tidak mau melayani Tuhan, aduh,
itu hati-hati. Berapa banyak orang pintar jadi gila dan stres. Amin. Nah karena itu mahal. Saudara-saudara, saya bicara ini keras ya sekali lagi. Apalagi kita yang miskin, kita yang susah, yang raja saja mau tunduk taat melayani Tuhan. Lu miskin tapi sombong yang minta ampun. Keras. Tapi ini Tuhan mau, saudara. Amin. Lebih baik saudara miskin tapi hatimu sama Tuhan daripada kaya hatimu tidak ada pada Tuhan. Serius. Saya tidak sedang marah saudara, tapi saya sedang bagi apa yang saya renungkan hari-hari ini. Tunduk tak raja loh, bukan tukang parkir saudara. Raja. Oh melayani. Ini bukan sopir, bos. Ini raja yang melayani, yang raja yang tunduk. Raja saja tunduk. Saya heran ada jemaat yang kalau dengar firman Tuhan berontak luar biasa. Sedih saya. Mari kita berlanjutkan. Kalau Raja Daud dan Salomo saja hormat dan tunduk kepada Tuhan, habis lu baru camat, baru lurah, baru RT saja kepala batu. Kesian deh lo. Betul saya kesian sama saudara. Saya kesian. Saya sekali lagi, saya hanya punya pesan satu. Layani Tuhan. Jangan pernah bosan melayani Tuhan di sini. Dan yang terakhir saya mau sampaikan ini. Ini saya mau sampaikan ini. Raja yang berarti hamba adalah raja kalau itu jemaat, jemaat kalau itu orang kaya kalau itu punya pangkat besar, orang yang punya pangkat tapi punya hati dan semangat beribadah, semangat cari Tuhan. Jangan kata tersinggung kan? Coba baca ayat 9, ayat terakhir. Bukan saya yang tulis ya. Saya tidak pernah tulis Alkitab. Ini Alkitab yang tulis. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahmu ayahmu. Allah siapa? Allahnya Daud. Beribadahlah kepadanya. Raja saja Tuhan suruh beribadah. Lucunya RT hari ini mau beribadah setengah mati minta ampun. Baru jadi anggota KPPS saya tidak mau ibadah. Aduh, kemarin capek Bapak. Kita hitung-hitung nanti bisa ibadah. Baru anggota KPPS. Ini raja. Beribadahlah kepadanya dengan apa? Tulus, ikhlas, rela hati. Sudah kan? Kenallah ayahmu, beribadah. Ibadah dengan apa? Tulus, ikhlas, rela hati. Bukan karena paksa. Bukan karena dapat WA. Bukan karena dapat sekedar undangan. Tapi dia punya hati yang tulus sama Tuhan. Ikhlas. Ikhlas itu kan begitu. Saya kadang-kadang renung Tuhan, kenapa saya tuh gereja tidak kaya ya? Karena kadang-kadang saya kasihan yang melayani di altar. Dong cuma datang doa, doi bensin. Sabtu kaum muda, doi bensin. Minggu datang ibadah lah, kalau pagi dan sore, doi bensin lah. Tapi itu yang saya bilang, tulus, ikhlas. Susah dapat apa-apa di gereja, kadang-kadang Bapak Gembala marah atau lagi. Ikhlas. Kalau saya tebakkan, jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan di mana dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Kalau kau cari dia bilang dia berkenan untuk ditemui. Tapi kalau tidak dia buang. Jadi saudara tidak beribadah,
Ini kalau kayak baca lurus saja ini begini, dia bisa buang saudara dan dia bilang, lu tidak bisa ibadah, tidak apa-apa. Begitu, Alkitab bisa bilang begitu. Lu tidak mau beribadah, pergi. Tapi Tuhan bukan begitu, dia masih menganjurkan, ayo beribadah kepadaku. Amin. Sibuk jual di pasar boleh, sibuk cari doi boleh, tapi ingat harus beribadah kepada Tuhan. Saya sedang mempermalukan kita semua termasuk saya. Raja saja mau ibadah. Lalu tadi saya bilang baru punya mobil satu saja, sombongnya minta, tidak lagi mau ibadah. Baru punya motor kredit saja, sombong. Ini raja tapi mau beribadah. Yang setuju kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Coba kita lihat kata-kata ini lagi. Ingat, raja saja semangat cari Tuhan, semangat ibadah. Raja, sukaya, suhebat, sampai dia tidak datang cari Tuhan juga. Semua akan antar kasih dia persembahan, emas, semua itu raja. Apalagi kalau dia perang, semua itu rampasan untuk raja dan Tuhan. Dia sudah hidup enak ini, ngapain beribadah lagi? Makanya sebenarnya kalau ada orang bilang begini, Bapak Gembala, kok itu tidak ibadah rajin? Nah, dia begitu. Mereka jarang-jarang malah dia pun berkata, justru terbalik. Harusnya engkau yang tahu diri. Dia saja tidak ada apa-apa, masih setia dengan Tuhan. Lu sudah dikasih sesuatu, tapi tidak tahu diri cari Tuhan. Itu kasar itu. Ngerti ya? Jadi jangan ukur banyak atau sedikitnya berkat. Ini bukan bicara ini sedang bicara tentang hatimu dengan Tuhan. Sekali lagi ini raja, coba buka mata-mata lebar-lebar. Kapolda itu dia tidak ada kerja, Kak. Sampai saya bilang, Bapak bisa khotbah di gereja saya. Dia tidak bilang gini, minta maaf ya, saya besok kunjungan ke Lot. Tidak. Saya ingat dia pembahasa. Bapak Pendeta terima kasih. Bapak tok, nanti saya langsung dia panggil ajudannya. Dan ajudan maksudnya, ajudan sini. Ini Bapak Pendeta minta saya khotbah, atur segera waktu saya. Kita kadang-kadang nama sudah tertera besar di layar. Singer, song leader, pemain musik. Tapi kita pun jatuh lebih dari Kapolda. Saya tidak tahu dong dinasti Kapolsek mana. Gembala mau mengasihi. Gembala mau mengasihi saudara. Amin. Ini Kapolda siap Pak Pendeta. Atau segera. Saya dengar itu kata segera, saya bilang, wis coba kita jemaat begini. Halo kawan-kawan, kami sudah ada di gereja melatihan. Lalu sudah bilang, segera, itu mah. Ada amin. Kami kan kompri kemarin kebaktian 3 orang susah. Tapi saya mau diri begini saudara. Saudara jangan pikir saya bikin panas emosi, tidak. Saya belajar juga tentang diri saya. Yaitu begini. Saya bukan orang kaya, saya tidak punya uang. Tapi saya sudah dalam hati begini. Siapapun yang ada dalam kebaktian ini, saya ajak dia ke KFC. Tapi saya tidak umumkan. Jadi ada 3 orang saja. Saya habis ibadah, saya bilang, persembahan taruh masing-masing sudah. Lalu siap kasih tengah motor, kita pergi makan. Di mana Bapak? Ikut saya. Ada yang mengatakan, Bapak Beta ini baru pertama kali di sini. Betapa senangnya saya lihat dia bahagia. Lalu saya bilang, saya memang sengaja. Saya rela mau keluar uang berapapun untuk orang-orang yang menghormati Tuhan. Saya pikir saya manusia biasa ini, masih punya hati hormat saudara. Kan bisa saya bilang terima kasih, Tuhan memberkati, di depan datang lagi ya. Tapi saya ajak makan, bukan bicara doinya saudara. Saya mau belajar
mereka hargai. Kali ini hari pertama memang karena saya pikir ucapan syukur. Saudara tahu, pada hari itu saya sudah beli roti 2 dengan semangat pergi Arnona. Saya potong sendiri, saya bilang Tuhan dalam nama Yesus akan datang banyak orang hari ini. Akhirnya 2 orang itu saya bilang bawa, Papa kami semua makan dari bawah, karena saya tidak akan kuat makan roti ini. Nah, ngerti ya, saudara berketawa, tapi coba aplikasikan itu di dalam Tuhan. Ketika saudara melakukan, ada mata Tuhan yang berpikir, apa yang aku bisa buat untuk orang ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terus. Jadi saudara lihat. Dan yang terakhir, Bapak yang betul suci bersih masih terakhir lagi. Bukan, ini saya mau kasih pelajaran. Yang terakhir, semangat berkorban tanpa hitung-hitungan dengan Tuhan. Ulangi lagi. Orang yang raja tapi hati hamba adalah orang yang berkorban tanpa hitung-hitung dengan Tuhan. Coba kita baca ayat terakhir. Lalu Daud menyerahkan apa? Perhatikan, bukan uang 2.000, bukan sumbang hanya sekedar pisang goreng. Alkitab bilang begini, lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangan dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas, kamar-kamar dalamnya, serta dalam ruangan untuk tutup pendamaian. Perhatikan ini rencana dia. Kedua rencananya, selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik dan sekelilingnya, mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus. Dia pikir semua, dia rencana semua. Tapi bukan hanya rencana, yang tadi saya bilang hanya jago di omon-omon saja. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Juga perhatikan kata ini, ia memberikan emas seberat yang diperlukan. Woi, bukan 20.000. Kadang-kadang kita mau kumpul Natal saat 20.000 susah. Padahal Natal kita makan bersama. Ini emas, dan emas itu bukan, maaf ya, emas itu bukan anting-anting supata lalu Bapak saya berikan itu pada Tuhan. Supata yang kasih. Tidak, ini bukan sisa. Coba kita baca. Untuk segala perkakas. Jadi emas itu bukan hanya untuk satu benda, segala perkakas. Pada tiap-tiap ibadah dan diberikannya perak seberat yang diperlukan. Untuk segala perkakas, perak pada tiap-tiap ibadah. Yang dia kasih apa saudara? Emas. Yang dikasih apa saudara? Emas. Sampai dia bisa hitung-hitung. Sudahlah bangun bait Allah dan perak kok, perunggu kok, kan bisa. Tapi kenapa dia kasih emas? Nah, saudara jangan otak kotor di situ. Jadi Bapak minta BP emas di mana? Bisa dulu. Bukan. Emas itu bicara tentang satu kata. Orang biasa bilang emas itu apa? Barang apa? Emas itu barang? Saudara yang ngomong kan? Mas saya tanya saudara, mungkin saudara tidak punya emas di lemari. Tapi coba kata itu. Kalau Anda bisa berkata emas itu disebut barang berharga. Kalau begitu, apa yang berharga di dalam hidup saudara? Talentamu, suaramu, waktumu, jabatanmu. Kalau itu yang dianggap sebagai yang paling berharga, kasih untuk Tuhan dan tidak hitung-hitung. Jadi kalau saudara begini, Bapak minta sibuk tapi minta datang, Anda sedang beli yang berharga, dan Tuhan menghormati saudara. Tuhan menghormati saudara. Saya ketika baca ini, Daud tidak itu. Saya kadang-kadang jujur ya, Ibu Lili ini kan umumkan, Bapak Kepala kita bikin tabungan sebelum Natal supaya nanti jangan hari Natal baru kita minta-minta. Saya kadang-kadang jujur ya, saya kalau sudah omong uang saya perasaan. Karena pertama tidak semua orang mampu memberi. Yang kedua, saya tidak mau ada maaf. Tidak semua, yang 1-2 orang kadang-kadang ada mengeluh-mengeluh. Minta. Saya jaga itu, saya paling tidak suka dengar itu. Dan saya tahu Anda tidak, tapi maksud saya begini. Kadang-kadang baru
Dan Ibu Lin punya maksud begini loh, karena saya lihat ada satu gereja yang setiap tahun mereka ambil kembali uangnya. Jadi uang itu sudah mereka tabung. Karena begini, kalau saudara pegang, dia bakso beli. Kalau saudara tabung juga, apalagi yang punya ATM, tabung bilang begini, nanti ini uang saya beli di Natal. Tapi pas iklan lewat, bakso 350. Ambil tarik dari ATM, betul dong? Tapi kalau saudara tabung di gereja, saudara mungkin kan saudara telepon, dibeli, disuruh tabung ini bakso terlalu enak, kita pinjam taruh. Tidak mungkin, pasti ada perasaan. Maka tahun nanti saudara pasti terima saudara uang itu utuh. Tinggal saudara dengan sombongnya pergi ke apa namanya, aduh maaf ya, kalau saudara tabung nanti Desember saudara maaf ya, memang bulan-bulan sebelumnya RB ya, tapi maaf ya, Desember ini tidak. Saya saudara, ini biasa, tapi mau saya ini contoh paling gampang yang kita tabung untuk kita sendiri, kita dapat keuntungan untuk kita. Kalau saudara sumbang untuk Natal itu ingat, saudara sedang merayakan yang punya hajatan Tuhan Allah. Masa dia tidak memberkati saudara? Artinya, kalaupun saudara tidak sanggup bilang Bapak, itu tidak usah malu. Beta tabung 1.000 saja, tidak apa-apa. 1.000 berarti 4.000, 4 minggu kan? 4 kali 10, 40.000, betul kan? Betul, tambah 2 bulan, kalian sudah tidak sampai 2 bulan, 10 lah, 10 bulan gitu. 40.000, pertanyaan saya, 40.000 lu beli pulsa tidak cukup bos, apalagi beli paket bos, tidak cukup bos. Mengerti ya? Tidak ada kata amin sana. Jadi setiap program gereja itu punya maksud untuk dirimu, dari kami, untuk kami, dan juga untuk kami lagi. Jadi maksud saya begini, saya tutup. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kan kemarin kita sudah berdoa. Mari lagi Bapak tuh umumkan lagi. Soalnya capek kok ibadah. Tuhan tolong kita. Saya berharap saya dapat hati Tuhan bagi hari ini dari saudara-saudara. Raja yang berhati hamba. Saya ulangi lagi. Raja yang berhati hamba. Berapa banyak yang sadar bahwa Tuhan, saya mau punya hati hamba. Tutup. Terakhir. Bapak terakhir terus. Raja Daud semangat memberi korban, jangan kemana ke situ. Itu hanya penutup saja. Raja Daud, Raja Salomo semangat memberi dan berkorban tanpa hitung-hitung. Kalau saya omong begini, terus tidak perlu harus uang semata. Waktu saja sudah cukup juga untuk Tuhan. Kadang uang suka keek lagi, tapi heran. Dan Tuhan dia kakek, tahu kakek ya? Tapi dengan orang lain makan puji. Apalagi dia deponora, saya selalu bilang, soalnya ada uang, biar uang pas 50 makan saya. Nanti kakak bayar. Banyak orang kelihatannya tulus berkorban, tapi tidak rela dan hitung-hitungan. Banyak orang tidak tulus. Saya tanya saudara, kenapa saudara tidak datang kebaktian? Satu, karena saudara pikir kebaktian itu ada hubungannya dengan korban. Korban waktu, korban uang. Betul ya? Kenapa orang tidak suka datang? Ini kan saat saya kerja, ini saat saya cari doi, ini saat cari saya kumpul uang banyak. Anda lupa ada satu kata di situ, korban. Saya tanya saudara, Yesus korban tidak? Korban. Bayangkan kalau dia bilang begini,
untuk diri aduh muka dadoli begitu, buat apa saya mati di dia? Maka saya tidak pernah berdiri di sini. Maka surga hanya mimpi untuk saya. Tapi saya suka Tuhan itu korban, dan korbannya bukan emas, saudara. Kata Petrus, dia berkorban bukan dengan emas dan perak. Kalau dia kasih emas saja sudah luar biasa, dia kasih dia pun tubuh untuk kita. Kok kita berkorban untuk Tuhan, kok hitung-hitung bensin tofan, rumah sudah ditaruh lagi, datang sampai tofalan, bapak tua suruh datang terus. Saya suka ya, saya pun jemaat satu namanya Andreas Lake. Saya kadang-kadang renung-renung untuk dia orang yang harusnya punya alasan untuk tidak usah ibadah. Tetapi setiap kali mereka tidak datang ibadah, pasti telepon saya dan istri, khusus istri saya. Kemarin istrinya telepon, bukan mana? Saya dengar. Ya? Lalu dia tanya, ibu sakit ya? Wih, saya pikir biasa jemaat pendeta yang tanya ibu sakit ya. Ini dia tanya ibu sakit ya. Karena istri saya kurang banyak, iya. Oh, saya kan penerima tamu, iya. Minta maaf ya ibu ya. Saya pikir kalau dia minta maaf karena dia terlalu sibuk, saya akan bilang, oh, ingat Daud, ingat Serobo. Tapi saya taruh telinga, dia bilang begini, Bapak, karena anak-anak kami ini kan dia, anak-anak disponsor oleh satu yayasan, dan yayasan ini minta mereka beribadah dan melayani di gereja di tempat mereka. Nah, ini istri gembala, ibu gembala, ibu gembala bilang, oke, tapi minggu depan siap ya, kita mau dekat-dekat pasca ya. Siap ibu gembala, siap ibu gembala. Saya pikir ini alasan benar, karena mau ibadah, bukan karena di piknik, saudara. Amin. Saya minta maaf kalau ini keras begini, tapi ini yang Tuhan mau, berkorban. Berkorban. Ketika engkau berkorban, sekali lagi saya tahu Tuhan bukan Allah yang tidak tahu diri. Dia tahu diri. Amin. Dia tahu diri untuk menolong saudara. Mari kita lihat ayat. Ini yang saudara dapat ketika saudara punya, Anda raja tapi hati Anda hamba. Saya baca saja. Kalau saya khotbah terlalu panjang ini saya baca saja. Kalau saudara baca kesimpulannya ayat 7 sampai 9, ulang baca dari 1 Tawari 28 dan 7 sampai 9. Ini akibatnya ketika tadi hatinya suka apa? Melakukan pekerjaan Tuhan, urus pekerjaan Tuhan. Kedua apa? Taat, hormat firman Tuhan. Ketiga apa? Berkorban tanpa hitung-hitungan. Kalau saudara baca ayat 7 sampai 9, Tuhan janji kepada Salomo. Apa akibatnya kalau kita bisa cari muka dengan Tuhan lewat 3 hal tadi? 1, itu ketika saudara melakukan 3 hal tadi. Pertama, itu menyukakan hati Tuhan. Anda bukan sedang menyenangkan saya, Anda sedang menyenangkan Tuhan. Kedua, mengokohkan kerajaan Salomo. Tadi saya bilang tinggal terjemahkan saja. Kalau itu masa depan Tuhan, saya percaya masa depan saya kokoh. Kalau Tuhan ini adalah berkat saya, berkat itu kokoh, tidak kemana-mana. Lalu kalau saudara baca ayat 8, menduduki negeri yang baik, bukan negeri yang buruk. Coba terjemahkan. Ketika saya lakukan 3 hal ini tanpa saya minta, maka Tuhan akan memberikan negeri yang baik. Apa itu negeri yang baik? Negeri masa depan yang baik. Lalu dia bilang ayat 9b kalau saudara baca, cita-cita dan keinginan yang diberkati. Dulu di situ kan kita punya cita-cita. Tadi malam saya nangis, saya bilang Tuhan, aduh tinggal kalau mereka sekarang Jenny umur 24, kalau Tuhan izinkan dia punya jodoh dalam 28, berarti 4 tahun saya belum kasih dia apa-apa. Saya nangis tadi malam karena saya ingat mereka ini dari kecil-kecil ikut kami melayani Tuhan. Kalau saya buka gambar-gambar foto kami bangun gereja ini pertama kali, saya ingat 3 anak saya itu pegang ember, angkat tangan untuk offer ini gereja. Lalu saya ingat, saya bilang Tuhan, mereka ini ikut saya melayani dari kecil. Bentakan ya, marah ya, comelan ya dari saya, tapi saya belum kasih apa-apa untuk mereka. Lalu saya ingat ayat ini, saya punya cita-cita untuk kasih mereka sesuatu. Kalaupun saya tidak bisa, tadi dia bilang, Salomo itu tidak punya apa-apa,
Tapi Daud kasih. Saya percaya ketika saudara mau berkorban, maka cita-citamu yang berikan bukan orang tuamu yang tak mampu, tapi Tuhan yang hebat, yang kau layani akan membaca. Dan yang terakhir 9C, kalau saudara pulang baca supaya saudara tahu, kita tidak pernah ditinggalkan alias dibuang. Dia bilang sama Salomo, kalau kamu punya hati raja hati hamba, aku tidak buang kamu. Artinya apa? Kalau orang dibuang artinya orang tidak dipakai, betul? Orang tidak dipromosi. Biasanya kalau di pegawai ada yang dibuang, lain jual, mana lagi? Kampung-kampung, lalu yang dipromosi orang-orang hebat yang ada di kota ini. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara baca 9C, Salomo dia bilang, saya tidak buang kamu. Apa artinya? Saya promosi kamu, saya angkat kamu. Didiklah anak-anak kita, saudara. Jangan bilang sama mereka, kamu buang waktu nak. Biarkan mereka buang waktu di dalam Tuhan. Dan waktu itu akan menghantar mereka meraih janji-janji ini. Kasih tepuk tangan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Panjang, tapi saya berharap saudara tangkap apa mau Tuhan dalam hidup saudara.